Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan bersama keluarga. Ketika kita berbicara tentang kondisi pekerja atau kondisi buruh, yang ada adalah bagaimana perkembangan buruh, perkembangan pekerja semakin tidak bagus atau tidak baik. Hampir setiap hari, hampir setiap saat kita mendengar kawan-kawan buruh, kawan-kawan pekerja yang ter-PHK. Nah, ketika juga berbicara tentang perjuangan buruh, perjuangan pekerja, tentunya tidak terlepas dari serikat pekerja. Memang bahwa serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh pekerja untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan para pekerja itu sendiri. Namun hingga sampai saat ini, hingga sampai detik ini, perjuangan buruh, perjuangan pekerja melalui serikat pekerja juga belum maksimal. Kita bisa lihat sendiri dan kita bisa lihat saksikan hari demi hari berita-berita tentang buruh yang ter-PHK itu semakin masif atau semakin sering terdengar. Nah, lalu apa yang telah dilakukan oleh buruh itu sendiri atau serikat pekerja itu sendiri di saat kondisi di mana para pekerja yang semakin hari semakin sering ter-PHK? Antisipasi apa yang dilakukan oleh para pekerja itu sendiri melalui serikat pekerja? Yang seharusnya ketika kita berserikat semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin posisi tawar semakin tinggi, namun kenyataannya justru malah sebaliknya. Posisi buruh, posisi pekerja semakin terjepit. Itu pun kita bisa kita saksikan di tingkat-tingkat perusahaan sendiri, bagaimana posisi serikat pekerja semakin lemah. Hal itu tidak dipungkiri karena memang hal itu juga terjadi karena kesalahan para buruh itu sendiri yang ada di perusahaan maupun di tingkat umum atau di tingkat di luar perusahaan. Kebersamaan buruh, kebersamaan pekerja itu tidak terbangun dengan kuat. Nah, ketika berbicara tentang PHK, buruh yang seharusnya semakin hari semakin kuat, namun kenyataannya adalah bagaimana kondisi buruh itu semakin lemah. Sebenarnya ada sebuah kekuatan yang bisa dibangun oleh serikat pekerja itu sendiri untuk mengantisipasi bagaimana agar tidak terjadi atau setidak-tidaknya PHK yang menimpa kawan-kawan pekerja ataupun anggotanya itu bisa diminimalisir. Salah satunya apa? Bahwa serikat buruh harus mulai mendesain sebuah gerakan di mana serikat pekerja mulai berpikir untuk anggotanya yang ter-PHK, sehingga mereka yang ter-PHK itu setidak-tidaknya bisa melanjutkan kehidupannya kembali pasca mereka ter-PHK, dan mereka bisa juga melanjutkan perjuangannya kembali melalui serikat pekerja yang menaunginya. Seperti kita bisa lihat, sampai detik ini pun banyak anggota serikat buruh, banyak anggota serikat pekerja yang meskipun dia bekerja kemudian berserikat bertahun-tahun, justru kondisinya banyak memprihatinkan ketika mereka telah ter-PHK. Di saat mereka sudah ter-PHK maupun sudah tidak lagi menjadi anggota serikat pekerja, kondisi mereka sangat memprihatinkan. 90% pekerja yang telah ter-PHK tidak bisa melanjutkan
atau menata kehidupannya kembali. Mereka justru jauh lebih terpuruk dibandingkan di saat mereka masih bekerja. Nah, lalu sisi lain, salah satu yang membuat buruh terpuruk adalah dari tingkah laku buruh itu sendiri. Mereka tidak menata keuangannya, mereka tidak menyiapkan masa depannya, sehingga ketika mereka ter-PHK, mereka tidak bisa berbuat banyak untuk melanjutkan kehidupannya. Hampir 90% atau sekitar 80-70% keuangan mereka itu dialirkan terhadap kapital kembali. Apakah memang serikat buruh atau para buruh itu sendiri tidak mampu untuk membuat atau membangun kekuatan yang lain? Sebenarnya bisa, yaitu kekuatan ekonominya yang belum dibangun. Bayangkan, buruh jumlahnya hampir kurang lebih 40 jutaan. Bisa dibayangkan, itu ada sebuah potensi pasar, sebuah kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa. Andaikan ada 10 atau 100 ribu buruh, mereka iuran setiap bulan 100 ribu, dengan kurang lebih 100 ribu buruh atau 100 ribu pekerja, itu akan kekumpul kurang lebih 10 miliar. Dengan 10 miliar, buruh bisa membuat badan-badan usaha atau unit-unit ekonomi yang bisa membantu kawan-kawannya yang ter-PHK. Contohnya adalah, misalnya, satu orang buruh 100 ribu, dengan jumlah kurang lebih 100 ribu buruh atau pekerja, itu kekumpul 10 miliar. Ayah, ada mau minum. Dengan 10 miliar, ketika membuat minimarket, itu kurang lebih bisa sekitar minimal 10 minimarket, di mana satu minimarket bisa mempekerjakan 5-6 orang. Artinya dengan 100 ribu rupiah, 100 ribu orang, dengan 10 minimarket, jadi 10 minimarket itu bisa mempekerjakan kurang lebih 60 orang. Bayangkan, setiap bulan 100 ribu orang dengan 100 ribu bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk 60 orang. Seandainya itu dibangun sampai pensiun, berapa banyak buruh yang bisa melanjutkan kehidupannya setelah dia ter-PHK, dan dia atau mereka bisa berjuang kembali bersama kawan-kawannya, bersama organisasinya untuk memperjuangkan masa depan para buruh dan generasi-generasi selanjutnya. Ini sesuatu kekuatan yang luar biasa yang seharusnya buruh menyadari. Selain kekuatan kebersamaan, mereka mempunyai kekuatan ekonomi. Jika ini dibangun dengan serius, tidak akan ada cerita buruh sengsara, tidak akan ada cerita buruh yang ter-PHK, karena mereka mempunyai perusahaan-perusahaan sendiri, membangun perusahaan-perusahaan sendiri, bekerja di perusahaan-perusahaan sendiri. Itu sebuah gambaran betapa dahsyatnya kebersamaan buruh ketika mereka juga membangun kekuatan ekonominya. Berapa banyak mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk kawan-kawannya yang ter-PHK. Mudah-mudahan para buruh segera menyadari kekuatannya, segera tersadar bahwa mereka mempunyai kekuatan yang lain yang bisa dibangun untuk menopang pergerakan serikat pekerja, maupun untuk menopang pergerakan-pergerakan yang lain untuk mewujudkan pekerja yang sejahtera, masyarakat yang sejahtera, generasi yang bermasa depan. Tetap semangat, bahwa perjuangan ini masih sangat panjang. Ayo kita sadari kekuatan buruh, bahwa kita bisa menjadi buruh yang sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.